Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentino Novi Saputra dari kelas 2F D3 Perjalanan Wisata dengan NIM 10. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang negara Monaco dengan julukan Mutiara Laut Mediterania. Monaco surga dunia. Monaco adalah sebuah negara kecil di Eropa, negara terkenal dengan kemewahannya. Banyak atlet, investor, dan crazy rich tinggal di negara ini. Di negara ini tidak ada pajak penghasilan untuk penduduk di sana khususnya. Dengan kemewahan ini, Monaco menjadi surga dunia bagi sebagian orang, terutama para pria dengan hobi otomotifnya. Nanti eh, saya akan jelaskan kenapa ini menjadi surga bagi pecinta otomotif. Bendera negara ini mirip dengan bendera Indonesia, yaitu merah dan putih, hanya berbeda di kode warna. Yang merahnya itu Monaco agak sedikit gelap dan juga rasionya. Monaco itu eh, kotak, sementara Indonesia itu kan persegi panjang. Ada sedikit perdebatannya waktu zaman kemerdekaan Indonesia yang dimana Pangeran Monaco tidak terima benderanya itu desainnya mirip dengan bendera Monaco ini. Tapi Insinyur Soekarno tidak ingin mengganti eh, desain bendera Indonesia karena selain eh, karena perjuangannya, yaitu karena terinspirasi dari bendera kerajaan Majapahit, yaitu merah putih juga. Nah, selanjutnya adalah batas dan luas wilayah. Nah, luas wilayah Monaco ini hanya sekitar 2,02 kilometer persegi dengan batas wilayahnya di ketiga sisinya yaitu Prancis. Nah, sementara ada di lautnya yaitu Laut Mediterania atau Laut Tengah yang menghubungkan antara Eropa dan juga Timur Tengah. Selanjutnya ada sejarah singkat. Nah, di sini ada dua sejarah yang dibahas, yaitu nama Monaco berasal dari abad ke-6 sebelum Masehi saat bangsa Yunani Phocaea mendirikan koloni di daerah itu. Nama ini diambil dari kata Yunani monaikos yang berarti suatu rumah atau hidup sendiri. Menurut mitos kuno, Hercules pernah melewati wilayah ini dan mengusir para dewa yang ada sebelumnya. Sebagai penghormatan, orang-orang membangun kuil Hercules Monaikos di sana karena hanya ada satu kuil rumah bagi Hercules. Wilayah itu kemudian dikenal sebagai Monaikos yang menjadi asal nama Monaco. Sejarah kedua yaitu sejarah awal Monaco dan keluarga Grimaldi. Monaco dibangun kembali pada tahun 1215 oleh Republik Genoa. Pada tahun 1297, Francesco Grimaldi merebut benteng di Batu Monaco dengan menyamar sebagai biarawan dan memulai kekuasaan keluarga Grimaldi. Pada tahun 1419, keluarga Grimaldi membeli Monaco secara resmi dari Kerajaan Aragon. Kemudian pada tahun 1612, Honore II menjadi orang pertama yang menyebut dirinya Pangeran Monaco. Dan hari jadi Monaco adalah 17 November dengan maksud merayakan Hari Santo Pelindung Pangeran Monaco. Jadi bukan merayakan kemerdekaan Monaco karena Monaco itu tidak pernah dijajah. Selanjutnya, lagu kebangsaan Monaco yang berjudul Hymne Monégasque. Melodi pertama disusun oleh Charles Albrecht pada tahun 1841 sebagai lagu patriotik untuk rakyat Monaco. Lirik versi awal ditulis dalam bahasa Prancis, tetapi Louis Notari kemudian menulis lirik resmi dalam bahasa Monegasque untuk menegaskan identitas budaya lokal. Versi resmi saat ini disahkan pada tahun 1931 dan hanya bagian tertentu dari lirik yang biasa dinyanyikan. Nah, selanjutnya kita akan memberi penghormatan untuk Monaco, yaitu kita mendengarkan lagu kebangsaannya.
Nah, selanjutnya adalah bahasa yang digunakan di Monaco, yaitu bahasa resmi yang digunakan oleh sebagian masyarakat besar dan juga eh, pemerintahnya, yaitu adalah bahasa Prancis. Namun ada bahasa lain juga, yaitu bahasa tradisional Monaco, yaitu bahasa Monegasque, berasal dari dialek Liguira, Italia Utara. Nah, selanjutnya yaitu iklim dan cuaca. Di Monaco sendiri beriklim Mediterania subtropis, yaitu dengan suhu minimal di bulan November hingga Maret di pada angka 8 sampai 9 derajat Celcius. Dan suhu maksimalnya yaitu 12 derajat sampai 13 derajat, hampir menyentuh 14 derajat Celcius. Lalu di bulan April, Mei, Oktober, suhu minimalnya di kisaran 11 derajat hingga 15, hampir 16 derajat Celcius. Lalu suhu maksimalnya yaitu 17 hingga 21 derajat Celcius. Dan pada bulan Juni hingga September, suhu minimalnya yaitu ada di 18 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius. Dan suhu maksimalnya yaitu 24 sampai 27 derajat Celcius. Saja sumber daya alam Monaco. Nah, karena Monaco ini tidak memiliki wilayah yang cukup luas untuk mengembangkan sumber daya alamnya, tetapi di sini Monaco memiliki wilayah laut yang bisa dimanfaatkan, yaitu bisa menghasilkan ikan tuna sirip biru dan juga punya lobster Norwegia dengan hasil tangkapan jumlahnya hingga 3.000 ton. Dan saat ini Monaco dapat menghasilkan 800 ton per tahunnya. Selain ikan tadi, Monaco juga menghasilkan lobster Norwegia. Jadi Monaco ini nggak bergantung pada sumber daya alam, tapi lebih mengembangkan eksotisnya negara Monaco itu. Nah, selanjutnya industri pariwisata. Karena Monaco adalah negara pariwisata, Monaco memiliki berbagai macam industri pariwisata, mulai dari pariwisata alam hingga kasino. Yang paling terkenal di Monaco ini adalah industri pariwisata otomotif, yaitu adanya ajang balap mobil Formula 1 dan Formula E. Selain itu ada industri pariwisata lain seperti kasino. Nah, dari kedua industri itulah yang menjadi pemasukan terbesar negara Monaco. Nah, di sini saya akan membagikan analisis saya terkait 4A. Yang pertama, aksesibilitas, yaitu stasiun kereta, helipad, dan dermaga. Aksesibilitas Monaco ini memiliki stasiun kereta yang di mana stasiun ini adalah milik Kereta Internasional Prancis. Nah, jadi kereta yang punya Prancis itu melewati Monaco ini untuk memudahkanlah perjalanan bagi orang Prancis juga buat orang Monaco. Ada juga heliport yang melayani ke bandar udara terdekat di kota Nice, Prancis. Nah, karena Monaco ini tidak memiliki bandar udara, jadi bagi siapapun yang ingin berkunjung atau mungkin keluar dari Monaco, kalau tidak jalur laut, jalur udaranya lewat kota Nice, Prancis itu. Dan yang terakhir ada dermaga atau port yacht, dermaga yang menjadi tempat parkir kapal-kapal mulai dari kapal kecil hingga kapal pesiar. Nah, jadi kalau misal kita melakukan tour menggunakan kapal pesiar ya atau cruise di Eropa, tentu mungkin saja kita bakalan singgah di Monaco ini. Nah, yang kedua, ancillary, yaitu Monte Carlo Bay Hotel dan Resort. Hotel paling terkenal dan termahal yang ada di Monte Carlo dengan biaya 11 juta per malam. Selanjutnya ada ancillary, yaitu Tourism Information Center, yaitu TIC atau Pusat Informasi Wisata. Monaco terletak di Monte Carlo, berdekatan dengan Kasino Monte Carlo. Pelayanan yang diberikan sangat diapresiasi para wisatawan dengan memberikan jadwal bus, peta, pelayanannya juga ramah, dan juga memberikan stempel pada paspor seperti kayak perangko gitu. Nah, selanjutnya ada agen travel, yaitu My Luxury Travel Agents.
Agen travel di Monaco yang menyediakan pelayanan transport dan tur keliling Monaco. Tidak hanya tur di Monaco, agen travel ini menyediakan paket tur ke negara Eropa lainnya. Nah, selanjutnya ada Fairmont Monte Carlo, yaitu hotel dengan pemandangan ke arah jalan yang digunakan untuk balap mobil. Nah, jadi balap mobil tuh nanti akan melewati jalan ini nih, dan tamu yang ada di hotel ini bisa menyaksikan langsung. Nah, selanjutnya ada amenitas, yaitu petugas keamanan. Nah, karena Monaco ini negara kecil, petugas keamanan yang diandalkan adalah kepolisian. Meskipun hanya dengan kepolisian, Monaco termasuk negara teraman di dunia. Nah, selanjutnya ada atraksi, ajang balap mobil dunia. Ini paling terkenal di Monaco, bahkan di seluruh dunia. Kalau kita menyebut Monaco, pasti orang langsung ingat tentang balap mobil ini. Meskipun negara Monaco ini kecil, tetapi dapat menyelenggarakan balapan mobil dengan menggunakan jalan umum. Nah, ini jalan yang saya sebutkan tadi, yang di depan Hotel Fairmont tadi, yaitu Formula 1, Formula E, Formula 2, dan juga rally. Selanjutnya, atraksi selanjutnya yaitu kasino. Monaco memiliki pusat perjudian yang mewah. Tempat ini menjadi tempat hiburan bagi wisatawan luar, terutama yang memiliki kekayaan banyak. Nah, jadi judi ini adalah hiburan, bukan untuk mencari uang ya. Kasino terbesar di Monaco adalah Casino de Monte Carlo di pusat kota, diikuti oleh Place du Casino, Casino Café de Paris, dan Casino Green. Nah, atraksi selanjutnya yaitu Istana Pangeran, kediaman resmi Pangeran Monaco. Pengunjung dapat menyaksikan upacara pergantian penjaga setiap siang hari sekitar pukul 11:55 waktu setempat. Turis juga bisa mengunjungi bagian dalam istana saat musim panas. Nah, berikut adalah tarian tradisional La Paladine de Monaco. La Paladine de Monaco bukan sekadar pertunjukan seni. Ini wujud nyata pelestarian budaya menegas, mengajak generasi muda bangga akan akar sejarah dan identitas mereka. Nah, kita akan menonton bagaimana tarian tradisional ini dipertunjukkan. Nah, ini dipresentasikan oleh siswa SMP yang ada di Jakarta. Jadi gerakannya itu khas banget ya, seperti kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa sana. Ini bisa dipertunjukkan atau dilakukan oleh pasangan-pasangan
maupun solo atau sendiri, cuman ya tetap berkelompok seperti ini. Jadi seperti itu pertunjukan tarian tradisional Monaco. Ini bernama La Paladine de Monaco. Nah, selanjutnya adalah alat musik. Sebenarnya Monaco itu tidak memiliki alat musik yang benar-benar khas. Cuman di Monaco sendiri alat musik yang sering digunakan pada festival, termasuk yang tarian tadi itu menggunakan tiga alat musik ini, yaitu yang pertama mandolin, mandola, dan juga mandolon. Nah, ini saya akan membagi sedikitnya bagaimana cara menggunakan alat musik ini.
Selanjutnya ada mandola ini. Kita lihat gimana cara menggunakannya. Iya, nyeleweng kanan tuh. Tadi Selanjutnya gastronomi, yaitu hidangan yang ada di Monaco ini. Yang pertama, sebelah kiri yaitu suka, yaitu panekuk tipis dari penais Prancis, tapi populer juga di Monaco. Nah, selanjutnya ada bajian, yaitu camilan goreng seperti pastel ya kalau di Indonesia, berisi campuran bayam, ricotta, nasi, dan rempah-rempah. Nah, yang ketiga yaitu minestrone monegasque, yaitu sup sayuran dengan pasta dan kacang. Disajikan hangat, sangat cocok untuk musim dingin karena iklimnya dingin tadi ya. Jadi sup ini jadi hidangan yang wajib. Nah, selanjutnya ada fugas monegasque, yaitu roti manis pipi yang dihias dengan kacang pinus. Nah, selanjutnya ada limoncello dari pengaruh Italia, yaitu minuman air lemon gitu. Dan yang terakhir, minuman terakhir yaitu koktail Monte Carlo, yaitu ya macam-macam koktail khas, mulai dari apa yang dari buah-buahan, macam-macam. Ini yang paling terkenal di Monaco yaitu koktail Monte Carlo. Terima kasih, Kian, penjelasan dari saya terkait negara Monaco ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.